Saya kira itu di jam berapa nih? Oh, di jam 9 ya. Baru ngomong sebentar. Fungsi pajak ya, ini terakhir kali ya. Nah, ini di abad modern ini guys ya. Tadi itu ya, pajak udah bergeser ya, udah jauh lebih maju ya. Kalau dulu pajak itu tadi yang saya katakan hanya seperti pedang ya, identik dengan pedang, sekarang pajak identik dengan perisai ya. Perisai. Kalau dulu pedang ya, yang tajam ya dan menakutkan ya. Nah, ya, memajaki orang dengan sangat eksesif ya, simbol dari kekuasaan. Sekarang sebaliknya, pajak itu simbol dari perlindungan. Nah, maka sekarang bergeser, yang dipajaki itu bukan hanya ya hal-hal yang baik ya, tapi sekarang bergeser yang dipajaki adalah hal-hal yang buruk ya, the bad ya. Jadi yang dipajaki itu adalah hal-hal yang buruk. Seperti yang dipajaki sekarang ini kan trennya apa ya? Cukai ya. Misalnya yang dipajaki itu adalah rokok ya kan? Minuman ya, minuman keras. Terus yang dipajaki lagi sekarang apa ya? Plastik ya, yang sebentar lagi ya, plastik. Ya, kalau di luar negeri sudah banyak itu ya, cukai itu ya, cukai atas apa misalnya bahan bakar ya, bahan bakar mineral ya. Nah, itu dikenakan cukai ya. Sehingga berkembang yang namanya sin tax ya, pajak atas dosa gitu ya. Ini merupakan perkembangan yang baik gitu. Jadi pajak itu tidak hanya berfungsi untuk mencari uang ya, tapi juga dia memiliki fungsi yang lebih complicated lagi, fungsi yang lebih mulia ya, fungsi yang lebih maju gitu ya, dari sekedar fungsi untuk mengumpulkan penerimaan. Itu fungsi reguleran ya, ini ya guys ya. Nah, jadi pajak itu sekarang berfungsi sebagai perisai, sebagai pelindung ya, sebagai community protector. Nah, itu guys. Nah, fungsi budgeter ya, itu fungsi yang utama ya, fungsi yang pertama dan utama yaitu untuk ya mengumpulkan uang pajak ya, mengumpulkan uang pajak. Nah, tapi kemudian berkembang sekarang ini tidak hanya fungsi budgeter, juga fungsi reguleran ya. Misalnya apa? Misalnya pajak PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah ini ya guys ya, pajak penjualan barang mewah. Jadi dia tidak hanya dia juga memiliki, tidak hanya berfungsi untuk penerimaan negara, tapi juga memiliki fungsi-fungsi lain yang lebih luas gitu ya, yaitu berfungsi untuk ya mengatur ya, berfungsi untuk mengatur, mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tentunya kalau pajak penjualan barang mewah ya, fungsinya adalah untuk menekan ya, agar tidak terjadi ketimpangan sosial ya, karena kalau banyak beredar barang mewah ya kan, nah ini akan menimbulkan ketimpangan sosial ya. Itu ya guys ya, yang harus kita pahami. Nah, ini bahkan fungsi yang lebih advance lagi, yaitu fungsi demokrasi ya. Jadi selain tadi dua fungsi itu, juga sekarang dikembangkan fungsi demokrasi ya. Jadi pajak itu sebagai bagian dari sistem demokrasi ya, gotong royong ya, karena di situ nanti dengan adanya pajak itu masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan ya. Dan ketika masyarakat kemudian ya merasa tidak puas, seperti tadi pertanyaan Pak Antonio tadi ya, kok tidak sesuai. Nah, di situ masyarakat bisa melakukan protes, komplain ya, atau upaya hukum ya. Upaya hukum. Kalau kita orang hukum, kita kedepankan upaya hukum. Ya, pertama ya kita analisa dulu. Bener nggak sih pajak ini tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya misalnya. Dengan caranya apa ya? Kita lihat itu ya, tadi APBN itu kita bedah ya. Nah, ini kok kebanyakan untuk dihambur-hamburkan misalnya gitu ya. Saya sih tidak menjustis ya, tidak menjudge seperti itu ya. Nah, silakan diteliti. Nah, karena kan APBN ini kan produk undang-undang ya, produk hukum ya. Kita bisa melakukan upaya hukum gitu ya guys ya. Nah, Mbak Feni ini datang ya. Saya kira itu ya. Kemudian fungsi retribusi. Nah, ini juga fungsi yang sudah lebih maju lagi dari perpajakan yang tadinya kita lihat sejarahnya hanya merupakan kepanjangan tangan pedang dari penguasa ya. Sehingga banyak menimbulkan efek-efek negatif ya buat perkembangan suatu negara. Nah, sekarang pajak sudah berfungsi lebih jauh lagi, lebih maju lagi, yaitu berfungsi sebagai redistribusi. Artinya apa? Di sini ada unsur pemerataan ya dan keadilan kepada masyarakat dengan adanya tarif progresif ya. Tarif progresif misalnya dalam pengenaan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang memiliki penghasilan lebih besar. Itu ya guys ya.
Saya kira itu. Nah, PNBP ini ya, jadi ada PNBP. Waduh, batuk ini. Saya kira udah kali ya, udah malam ya, ngantuk nih. Baik, nanti ini dibaca aja ya, dibaca aja. Ini nggak ada yang nanya lagi kayaknya nih, udah pada ngantuk semua nih ya. PNBP ini dibaca aja ya. PNBP ini artinya adalah sumber-sumbernya ini ya, sumber-sumber penerimaan negara dari BUMN ya, perusahaan negara ya, dari barang-barang milik pemerintah ya, dari denda-denda ya, dari hak waris yang ditinggal ya, dari hibah ya, kemudian dari pajak, retribusi dan sumbangan ya. Kemudian juga kita mengenal ada juga dari pajak dan hibah tadi itu ya. Nah, untuk jenis-jenis pajak ini banyak sekali ya guys ya. Dan kita memang tidak akan mungkin membedah satu-satu ya di pertemuan kita yang hanya sekitar berapa 14 pertemuan ini ya. Nah, kita nanti fokus kepada sisi hukumnya, artinya hukum itu adalah kita fokus kepada hukum acara ya. Kemudian juga kita fokus kepada sisi upaya hukum ya. Tapi kita perlu paham nih, ada namanya pajak penghasilan ya, pajak pertambahan nilai ya, PPNBM tadi ya, pajak penjualan barang mewah PBB. Kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Batuk-batuk. Waduh, kena nih. Kena corona nih kalau batuk enggak ya. Insya Allah ya. Baik gitu ya guys ya. Ini sudah slide terakhir. Jadi ini sengaja saya sampaikan karena ini belum saya jelaskan ini. Ya, khusus tentang untuk slide ini belum saya jelaskan. Nah, tapi slide-slide yang lain tadi ya, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 sudah ada ya. Sudah ada di video ya, di video di kajian magister. Agak lemot nih internetnya. Ya. Oke ya, nanti sudah bisa lihat ya. Jadi ini guys ya,